Masyarakat Bali memiliki konsep kearifan yang tercermin dalam filosofi Tritakarana. Dalam Tritakarana itulah Subak bertemu, di mana Tuhan dianggap hadir untuk melindungi jagat dan manusia ini, dan manusia aktif sebagai komponen yang kreatif untuk menata lingkungan itu, dan alam harus dipelihara sehingga menimbulkan kehidupan yang nyaman begitu. Walidwipa atau Pulau Bali sudah dikenal penyebutannya pada berbagai prasasti. Di antaranya Prasasti Blanjong yang dikeluarkan oleh seorang raja bernama Sri Kesari Marwadewa dari Sriwijaya sekitar abad ke-9 Masehi. Keindahan bentang alam dengan religiusitas masyarakatnya yang berbudaya tinggi menjadi daya tarik tersendiri bagi pulau yang disebut juga dengan nama Pulau Dewata, Seribu Pura ini. Hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan terwujud dalam suatu sistem kemasyarakatan yang mampu bertahan melewati zaman. Seperti yang nampak pada sistem organisasi pertanian tradisional yang disebut Subak. Sudah lebih dari 1000 tahun, Subak berhasil menjaga keberlangsungan lingkungan pertanian. Namun maraknya penjualan lahan persawahan di Bali tentu saja menjadi ancaman yang serius bagi sistem pertanian yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Istilah Subak ditemukan dalam prasasti Pandak Badung yang dibuat pada abad ke-11. Pada prasasti ini tercantum tentang sebuah sistem pengelolaan sawah yang dilakukan oleh masyarakat secara kolektif. Cerita Subak itu muncul dalam sebelum abad 11 sungguhnya, dengan mitologi Sri Warmadewa. Empu Warmadewa itu yang dikatakan datang ke Bali mungkin sebelum abad ke-9 atau abad ke-8 barangkali. Itu sudah datang ke Bali membawa penduduk dan di situ mengatur tanah pertanian dan pemukiman. Disitulah muncul istilah seuak-seuak disebutkan begitu, dan dari situ muncul kata Subak. Secara filosofis, keberadaan Subak adalah implementasi konsep Trihitakarana, yaitu 3 penyebab kebahagiaan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dengan alam semesta, dan manusia dengan Tuhannya. Kegiatan dalam Subak tidak selalu mengenai pertanian, tapi mencakup juga interaksi sosial antar warga dan ritual keagamaan untuk kesuksesan pertanian. Pemujaan terhadap dewa-dewi dan arwah para leluhur dengan ritual upacaranya dilakukan berkelanjutan, mulai dari masa tanam padi hingga panen. Fungsi Pekaseh sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap tata kelola air di suatu bentang lahan menjadi teramat penting. Mulai akan adanya pengolahan tanah namanya Watmpeng. Itu sebelum ada upacara itu tidak boleh dilaksanakan di sini mulai pengolahan. Makanya ada upacara pengwatpengan. Tujuannya Nunasice ring hidup betara
akan pengolahan tanah. Habis itu, habis tanam semuanya di subak kami diadakan upacara mecaru, membersihkan supaya tidak ada malo-malo lagi di subak Bulagan. Masyarakat agraris yang hidup di Jawa dan Bali meyakini akan adanya daya alam dan sosok suci yang berpengaruh terhadap lahan pertanian mereka. Pemujaan terhadap simbol-simbol kesuburan akhirnya menjadi bagian terpenting dalam kebudayaan agraris Indonesia. Dewi Sri sebagai manifestasi kesuburan dianggap sebagai pelindung, pemelihara sumber hidup manusia dan segala yang hidup di dunia. Bangunan suci untuk memuja Dewi Sri pun didirikan untuk memuliakannya. Lokasinya biasanya berdekatan dengan lahan pertanian. Masyarakat Bali menyebutnya dengan nama Pura Subak. Itu Pura Subak sukunya sering juga disebut Pura Bedugul. Pura Subak itu ya dalam kerangka konsep Trita Karana. Jadi di mana Pura Subak sebagai simbol daripada Tuhan yang Maha Kuasa melindungi jagat ini, sudah ada manusia di dalam yang menata kehidupan alam ini, dan ada tanah air yang bisa dikelola untuk menjadi subak. Nah, ketiganya itu menyatu dalam sistem subak. Temuan baru berupa reruntuhan candi di Pura Gelang Agung Banjarbuangga, Desa Adat Ketasan, Badung, Bali, berlokasi di areal persawahan. Terdiri dari beberapa arca, linggayoni, dan saluran air yang disebut Jaladwara. Arca Wisnu menunggang Garuda berbahan batu padas. Pak Ngurah, situs ini kan diduga sebagai Pura Subak. Atas indikasi apa Pak memang? Situs ini memang berada di Subak Buangga. Indikasinya adalah beberapa temuan-temuan arca yang mengarah atau didedikasikan kepada dewa kesuburan. Misalnya di sini ada Linggayoni, itu merupakan simbolis atau perwujudan kesuburan. Di samping itu juga ada Wisnu juga sebagai simbol penguasa, simbol dari air. Bukti masuknya pengaruh Singosari di Bali nampak jelas pada keberadaan Pura Kebo Edan yang berlokasi di Dusun Intaran, Desa Pejeng Gianyar. Pura Kebo Edan seakan menjadi bukti berkembangnya ajaran Hindu Tantrayana yang juga dianut Raja Singasari, Kertanegara. Tantrayana sendiri menghususkan pemujaan secara ekstrim kepada sakti yang merupakan kekuatan para dewa. Arca-arcanya dibuat berbeda dan menyeramkan. Salah satunya disebut Arca Siwa Bhairawa. Kalau begitu memang kira-kira situs ini dibangun pada abad keberapa dan oleh siapa Pak? Pengaruh Singosari itu jelas terlihat dari lotus atau padma yang tumbuh dari tanah langsung pada arca itu sendiri tanpa melalui bonggol. Itu memperlihatkan langgam arca abad ke-13. Konsep wawasan Nusantara itu sudah lahir pada masa Kertanegara, tidak terbatas pandangannya pada Jawa Timur, jadinya pulau-pulau di seberang termasuk daerah Melayu dan Bali. Kuatnya pengaruh dari luar yang mewarnai sejarah Bali Dwipa membuat saya bertanya-tanya, apakah sistem pertanian dengan konsep subak adalah murni berasal dari kearifan lokal Bali, atau karena pengaruh kekuasaan yang datang dan pergi? Saya pikir subak itu sudah ada pada waktu itu. Jadi Singosari dengan peninggalannya itu ia muncul kemudian. Singosari masuk itu sistem irigasi dan sebagainya, saya pikir tidak dirubah, tidak berubah. Dia membawa sedikit pengayaan keyakinan. Pengolahan lahan di Bali dengan sistem subaknya adalah warisan yang teramat berharga bagi dunia. Kebijakan berbalut kearifan lokal tentang pengelolaan tanah dan air yang berlandaskan ketuhanan menjamin keberlangsungan hidup manusia.
Pembangunan dan modernisasi menjadi ancaman yang harus disikapi dengan cerdas dan bijak agar masyarakat Bali tidak tersisihkan dan hanya menjadi penonton di tanah airnya sendiri.